Tugas modul 1.1.6.a Demonstrasi kontekstual oleh Indah Setianingsih, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Memberi contoh kepada anak didik merupakan hal yang paling penting dalam menumbuhkan serta meningkatkan karakter anak didik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Sebagai pendidik, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka, memahami, dan mencapai tujuan. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memberi contoh atau teladan kepada anak didik merupakan hal yang penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan karakter anak. Ki Hajar Dewantoro merupakan tokoh pendidikan nasional yang pemikiran-pemikirannya telah menjadi dasar pokok dalam mendidik anak bangsa. Tiga pokok yang menjadi dasar pemikiran dalam perkembangan dunia pendidikan yaitu: 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, anak seharusnya dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan. Melalui proses pembelajarannya, mereka juga membutuhkan bimbingan, suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dicintai dan dihargai dalam mengembangkan dirinya. 2. Pendidik yang menuntun kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sebagai seorang pendidik, hal itu tidak boleh dilupakan karena beda anak beda pula dalam penanganan atau perlakuannya. Pendidik harus mampu mengenali kodrat alam yang dimiliki oleh anak agar pendidik mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dalam membentuk karakter anak sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau konteks pengetahuan yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya di Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu sangat berbeda dengan para murid di tengah abad atau di akhir abad 20. 3. Trilogi pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantoro juga menciptakan trilogi yang menjadi tiga hal yang ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri, yaitu: 1. Engarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Maksudnya,
Kita sebagai pendidik harus memberi contoh yang baik bagi anak didik. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. 2. Ing Matio Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. 3. Tuturi handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti sebagai seorang guru harus senantiasa mendorong anak didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu akan berdampak baik pula. Tujuan dalam memerdekakan peserta didik melalui trilogi pendidikan ini juga sudah pasti dapat terjadi. Oleh karenanya, mari kita sebagai pendidik untuk terus berusaha dan saling mendukung agar cita-cita pendidikan dapat terwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.